Haleluya, Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom saudara. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk setiap kasih kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih untuk setiap perancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau siap untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mengurapi kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami untuk melangkah hari demi hari. Berikanlah kami hati yang mau mendengarkan, bukan cuma mau mendengar Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Baik, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita memulai sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, untuk mengawali sharing firman Tuhan hari ini, saya pertama-tama ingin mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jumi Burungan. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teologi Angkatan 2019 di STT Bethel Indonesia. Singkat saja, pada hari ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang bertemakan mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang bertemakan mengalami pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Samuel 7 ayat 3. Sekali lagi saudara, dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 3. Buat saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari sama-sama kita buka Alkitab kita atau Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan. Baik, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagian dari kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata Ebenezer. Di mana jika saudara membuka dalam kitab 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, di situ firman Tuhan berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apabila kita melihat latar belakang dari kata Ebenezer, ini merupakan suatu pengalaman bangsa Israel yang dilepaskan Tuhan dari bangsa Filistin. Tentu merupakan suatu mujizat dari Tuhan karena Tuhan sendiri yang memukul kalah bangsa Filistin. Itu sebabnya Samuel menamainya Ebenezer, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang melanda bangsa kita, bangsa Indonesia, kita melihat dari ujung sana sampai ujung sini, banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh COVID-19. Bisnis dan industri mengalami perlambatan. Banyak orang yang depresi karena kehilangan pekerjaan. Bahkan banyak orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi dan sebagainya. Dari kisah bangsa Israel, mungkin sebagian dari kita yang berkata dan bertanya,
apakah pertolongan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel masih berlaku dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi? Apakah Tuhan mau menolong kita seperti Dia menolong bangsa Israel? Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami pertolongan dari Tuhan? Di sini saya akan memberikan 3 poin utama. Yang pertama, yaitu jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus berbalik kepadanya dengan segenap hati. Firman Tuhan tadi berkata seperti ini saudara. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi jika saudara dan saya ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus berbalik kepadanya dengan segenap hati. Mungkin saat ini saudara sedang berada di posisi yang benar-benar jauh daripada Tuhan. Sudah tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, jika kita mengingat masa muda atau pemuda-pemuda, kaum remaja yang menonton khotbah kebenaran firman Tuhan ini, pada saat kita mengalami yang namanya jatuh cinta, pasti setiap detik kita akan selalu merindukan pasangan kita, saudara. Ada lagu yang pasti sudah sangat diketahui oleh kaum muda. Liriknya seperti ini. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku sedang tidur, juga ku ingat kamu. Aku mau ini, ku ingat kamu. Begitu inginnya kita selalu bersama, begitu inginnya kita selalu mendekat, begitu rindunya kita dengan pasangan kita. Begitu pula saudara, pada saat kita pertama-tama mengalami yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan, tentu setiap saat kita akan mengalami kerinduan kepada Tuhan. Tentu setiap saat kita selalu mengingat Tuhan, maunya setiap saat kita berdoa, maunya setiap saat kita menyembah, maunya setiap saat kita membaca firman Tuhan dan sebagainya. Tapi pada saat ini saudara, mungkin ada saudara yang berkata demikian, aduh, jangankan melakukan hal itu, saya makan saja, saya sudah lupa berdoa. Ya udah, saya ambil nasi yang sudah tersedia di meja makan, habis itu saya ambil lauk, ya udah tinggal makan. Tapi saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa apabila kita ingin mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan, kita harus berbalik kepadanya dengan setulus hati. Bukan karena ada embel-embel tertentu saudara. Oleh sebab itu, mari pada saat ini jika kita sudah sadar bahwa wah sepertinya hubungan saya dengan Tuhan akhir-akhir ini terputus, mari kembali saudara, kita bangun hubungan kita yang terputus dengan Tuhan. Dengar baik saudara, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang sangat mencintai saya dan saudara. Walaupun kita berpaling dari Dia, tapi ketika kita sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya, kita sungguh-sungguh ingin serius dengannya, maka Dia tidak pernah berpaling dari saya dan saudara. Dia tidak pernah menutup hatinya ketika kita ingin dekat dengannya. Itu merupakan poin yang pertama. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian poin yang kedua yaitu jangan menduakan Dia. Jika saudara dan saya ingin mengalami pertolongan Tuhan, jangan sekali-kali duakan Dia. Berbicara kata mendua
berarti identik dengan adanya pihak ketiga. Benar saudara? Pada saat ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara yang sudah menikah atau berkeluarga, dan juga bagi pemuda-pemuda yang sudah memiliki pasangan. Apabila saya bertanya, apakah saudara ingin diselingkuhin atau diduakan oleh pasangan, oleh istri, oleh suami Anda? Tentu jawabannya tidak. Ya jelas, siapa yang mau diduakan saudara? Tidak ada yang mau diduakan. Pasangan kita saja jika sudah mulai cuek dengan kita, kita sudah merasa tidak enak. Istri saja jika sudah mulai diam-diam, pasti para suami mulai berpikir, wah, saya lagi buat apa ini? Saya lagi buat kesalahan apa ini? Yang lagi pacaran, pada saat Anda lagi dekat dengan lawan jenis, pasti pasangan saudara akan cemburu. Demikian pula dengan Tuhan. Dia juga adalah Allah yang cemburu. Jika kita melihat keadaan bangsa Israel pada teks yang sudah kita baca, mereka menduakan Tuhan dengan cara menyembah Allah lain dan para Asitoret. Mereka menduakan Tuhan dengan cara menyembah Allah lain. Oleh sebab itu, dalam kitab 1 Samuel ayat yang ke-3, Samuel dengan tegas berkata kepada mereka bahwa jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, tujukanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, kita belajar pada saat ini untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjauhkan hal-hal yang berpotensi untuk menduakan hati Tuhan. Itu merupakan poin yang kedua. Kemudian kita lanjut ke dalam poin yang ketiga. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami pertolongan dari Tuhan? Yang ketiga yaitu beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, tentu beribadah sudah tidak asing lagi bagi kita orang yang percaya. Ini sangat relevan bagi kita orang percaya. Beribadah bukan tentang hari ini atau hari esok, tapi untuk selama-lamanya. Beribadah bukan hanya tentang hari Minggu saya mau ke gereja, oh hari Senin saya mau komsel, oh hari Rabu saya ada persekutuan di sini. Tidak, bukan hanya seperti itu saudara. Tapi beribadah yaitu bagaimana setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sudah seharusnya dalam kehidupan saya dan saudara mengutamakan Tuhan dengan taat dan setia beribadah kepadanya melalui tindakan kita sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, itu merupakan 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya agar kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama yaitu berbalik kepadanya dengan segenap hati. Jika saudara pada saat ini lagi jauh daripada Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan lagi putus, mari sama-sama kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Dia juga akan merangkul kita, menerima kita apa adanya. Kemudian yang kedua yaitu jangan duakan Dia. Mari sama-sama kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang terakhir yaitu beribadah kepadanya.
Baik Bapak, Ibu, serta Saudara, pada saat ini bukan hanya tentang bagaimana cara kita agar kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, tetapi bagaimana kita membangun hubungan kita kembali dengan Dia, Sang Penolong. Saya percaya Saudara bahwa jika Allah telah menolong bangsa Israel dari tangan orang Filistin, maka Allah yang sama juga akan menolong saya dan saudara pada saat ini. Sekali lagi Saudara, jika Allah telah menolong bangsa Israel dari tangan orang Filistin, maka Allah yang sama juga akan menolong saya dan saudara pada saat ini. Oleh sebab itu, kita tidak perlu ragu lagi akan karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Saudara, demikianlah perenungan singkat pada hari ini. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hari lepas hari kami lebih membangun lagi hubungan kami dengan Tuhan. Kami lebih peka lagi apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tetap memperhatikan hidup kami setiap hari. Oleh sebab itu kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan inilah doa ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.